sama buku sejarah. Oke, karena sebentar. kalian tidak, dengar dulu, dikit lagi. Karena kalian tidak punya nabi. Bani Israel Sebentar. punya nabi. Umat Islam punya nabi. Siapa nabinya? Iya, Nabi iya. Muhammad SAW. Oke, Kristen nggak punya nabi. Makanya Oke. kalian tidak punya buku pendamping atau kitab pendamping. Oke. Sudah? Ya kalau gila jangan ajak-ajak orang lain gila ya. Iya, udah. Boleh saya tanggapi? Ya, inilah teman-teman, ketika Faruk bernarasi, disitulah standar gandanya dia gunakan. Mau saya buktikan? Faruk bilang tadi, kalau sirah nabawiyah itu kita harus tahu sanadnya. Faruk, ketika kau menolak sejarah, cara mengetahui sanad itu melalui apa? Tahu biografinya, tahu perawinya, menelibatkan penelitian. Itu bagian dari sejarah. Makanya jangan kau standar ganda ketika kau bernarasi, Faruk. Terus seperti apa kau ingin tahu sanadnya, penelusuran biografinya kalau tidak melalui sejarah? Kalau kau mau gila, jangan kau ajak-ajak saya. Kalau kau memang tak berani bahas tema ini, kau ngomong saja. Oke, bahas tema lain saja. Makanya saya ngomong, tema apa yang kau kuasai sekarang? Singkat saja. Oke, terserah Al-Quran tema atau apa yang kau mau. Al-Quran atau Alkitab yang ada firman dari Allah? Oke, boleh. Oke, boleh. Oh, boleh. Atau ada tema yang mau kau angkat? Boleh, Dinda. Atau tema yang lain yang mau kau angkat? Ini, Boleh. Dinda. Kita gantian Oke, aja, kan aku bentar, sering ya. bawa tema. Sampai- Aku sering bawa tema. Gantian aja. Dengar Sekarang kau dulu, yang bawa dengar tema. dulu jawabanku. Dengar dulu jawabanku. Sampai detik ini, ke siapapun Bang Faruk debat, ya, ke apologi Kristen manapun, ke pendeta manapun saya debat, saya tidak pernah membawa tema sendiri. Saya minta biar dia yang tentukan tema, karena Ya, makanya kau karena tentukan apa? temanya, Karena dia saya gantian. ya dengar dulu. Banyak gaya. Karena saya yakin dan percaya, baik apologet Kristen maupun para pendeta, tidak ada yang bisa melampaui pemahaman dan juga cara berpikirnya saya. Iya, betul. Karena kau nggak modal data, yang penting modal keras, modal koar-koar. Itu yang terpenting. Jadi, simpel saja. Simpel, Faruk, simpel saja. Kau mau tema dari saya atau tema darimu? Silakan. Terserah tema apa kau angkat, Dinda, terserah. Asalkan jangan sejarah yang kau ajak di situ bawahnya. Oke, gini aja. Terserah. Tema nabi palsu. Gas. Udah berak kau semalam. Emang kita udah bahas nabi palsu? Kan udah berak kau semalam. Yang mana? Yang mana tuh berak yang mana? Yang beberapa hari yang lalu kan kita Berani bahas tema nabi palsu atau enggak? Berani bahas tema nabi palsu atau enggak? Nabi palsu kalau kita kasih. Berani atau enggak? Enggak berani ngomong. Bukan berani atau tidak, Dinda udah keberak kau. Buktikan. Loh, kok buktikan? Oh, udah kemarin, Dinda. Kau tengok YouTubeku. Aku upload di YouTubeku. Enggak ada. Kita udah lama sekali bahas tema nabi palsu, Faruk. Ih, udah lama kali, baru berapa hari yang lalu. Ajaran yang benar, ajaran yang benar. Kita bahas ajaran yang benar kemarin. Ini. ABC Joseph mencret, kau yang mencret nih. Ini. Bani motor atau mobil kusam, banyak barang. Apa? Sopi. Tadi kena B. Aku dapat informasi pemberitahuan kalau bang. Di sini Oke. Iya, betul. Kita bahas nabi palsu kemarin. Betul, kita bahas nabi palsu kemarin. Lupa saya berarti saya yang salah judul. Saya salah judul di YouTube saya berarti. Oke. Sekarang kita bahas Alkitab atau Quran yang adalah firman dari Allah. Oke, cocok. Firman Tuhan ya. Ya, firman Bible Tuhan. atau Al-Quran yang firman Tuhan ya, betul ya. Iya, betul. Cocok. Kapan diskusinya, Dinda? Sekarang kau nggak berani. Harus butuh waktu untuk mempersiapkan data.
Bukan Dinda, tanggung loh. Nanti kita waktu masuk biasa juga kita 1 jam diskusi nggak lama-lama. Nggak berani sekarang. Kalau nggak Oh berani, yaudah Dinda, silakan. kalau nggak berani tinggal ngomong. Siapa dulu yang bernarasi? Apa? Siapa dulu yang bernarasi? Siapa dulu yang bernarasi? Ya udah saya lah yang bernarasi duluan. Ya, silakan Dinda. Oke. Kalau dia yang bernarasi duluan, enak kali nanti ngomongnya di terakhir, teman-teman. Enak kali congornya. Sebentar. Siap-siapkan dulu sebentar. Ya, makanya mending kita aja. Oke. Di mute. Ya, shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oke, tema yang menarik ya teman-teman ya. Siang ini kita akan bahas Alkitab atau Al-Quran yang adalah firman Tuhan. Ya, tema yang bagus teman-teman. Itu. Nah, sekarang kita akan tunjukkan kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan. Oke, teman-teman, kita akan tunjukkan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebentar. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 saya akan bacakan. Atau kita bacakan gini aja, kita balik kameranya ya. Nanti terkesan kita tidak menunjukkan data. Ya teman-teman, sebentar. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 ya teman-teman ya. Sebab tidak ada nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jelas dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-21 kalau Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sekarang kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3. Sebentar teman-teman. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jelas dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ketika kita membaca Alkitab, jelas kita akan dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab, dan itu akan merubah kehidupan kita teman-teman. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan kita ya teman-teman ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tidak pernah tertulis di dalam Alkitab kita untuk memusuhi orang lain. Ya, terkait nanti ada ayat Alkitab yang menuliskan Tuhan Yesus itu datang bukan membawa damai melainkan membawa pedang. Nanti kita bisa pertanggungjawabkan itu menggunakan data dan dalil. Nah, sekarang saya tambahkan lagi data saya di dalam Matius 24 ayat yang ke-35. Dari mana kita tahu kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan? Langit dan bumi tidak akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ya, terus kita bawakan lagi data di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jelas, itulah ayat-ayat yang membuktikan teman-teman kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan, bukan karangan manusia. Karena apa? Tuhan kita juga ketika hari penciptaan itu tidak pernah lupa menciptakan sesuatu. Ya, Alkitab
Alkitab kita ketika hari penciptaan tidak pernah dia lupa menciptakan sesuatu, sehingga nanti tiba-tiba ada singa lagi demam, ditarik buntutnya keluar kucing. Ya teman-teman ya, jelas tertulis di dalam Alkitab kita. Jadi Tuhan kita tidak pernah lupa. Makanya saya percaya kalau Alkitab adalah firman dari Tuhan, bukan karangan manusia. Karena yang lupa itu cuma manusia, teman-teman. Kalau Tuhan tidak pernah lupa. Silahkan Bang Faruk, teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya, posting-posting ulang, di share-share ulang. Ini kalau lagi sibuk nggak Bang Faruk? Gak apa-apa, masih bisa ku kontrol lah. Kalau nggak bisa kita tunda aja, daripada kau jalan-jalan sana kemari kan. Oke. Bagi saudara-saudaraku muslim yang memiliki pemikiran yang waras, bisa memahami ya, literasi yang disampaikan oleh Oki itu amburadul semuanya, teman-teman. Gini Dinda, tengok. Cara diskusi itu begini. Ketika kau mau memastikan mana ini yang benar nih firman Tuhan, Al-Quran atau Bible, kita kaji dulu nih. Quran datang dari siapa? Bible-nya datang dari siapa? Al-Quran itu datangnya dari Allah, yaitu wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya di mana, Faruk? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Jelas legitimasinya ya. Validasinya itu jelas ya, dalam Al-Baqarah 23, datangnya dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Begitu. Sebelum kau ya menjajakkan tentang Bible kau jelaskan dulu tadi Ki. Kalau firman Tuhan, Bible kau itu firman Tuhan, firman yang datang dari siapa? Perkataan siapa Bible kau? Jangan kau comot-comot ayat seakan-akan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Tuhannya siapa? Penerima firmannya siapa? Dan untuk siapa disampaikannya? Gitu dong. Ingat nanti Dinda ya, setelah ini nanti tolong kau narasikan Tuhannya siapa, disampaikan diturunkan kepada siapa, dan untuk umat siapa. Jangan kau cuma bernarasi, dalam Bible kami tidak ada dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman. Ya iya, tapi orang tak perawan disuruh bunuh. Bilangan 31, 17 sampai 18. 1 Samuel 15:3. Anak-anak yang masih dalam menyusui suruh bunuh. Gitu loh. Pasundal duluan masuk surga ya kan? Tapi kita tidak membahas tentang narasinya kan, tentang isi dalam kitabnya, tidak. Kita mau buktikan nih. Gitu loh. Quran ini datangnya dari siapa? Diturunkan ya ke siapa? Untuk siapa? Quran datangnya dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya surah Al-Baqarah 23. Disampaikan kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Quran ini diturunkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia sebagai petunjuk. Udah linnas. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jelas datanya semua. Gitu loh. Ya, sekarang Dinda, ya nanti tolong kau jawab ya. Ini pertanyaanku Dinda. Nih. Bible itu datangnya dari siapa? Diterima oleh siapa? Untuk siapa? Gitu loh. Kenapa aku tanyakan ini? Karena selama bertahun-tahun Abang Koni baca Bible, aku nggak pernah mendapatkan narasi. Inilah firman yang diterima oleh Yesus yang disampaikan untuk seluruh manusia. Inilah firman yang diterima oleh Matius yang disampaikan untuk umat Kristen. Inilah surat-surat Paulus yang disampaikan untuk orang Indonesia. Nggak ada. Kau katakan firman Tuhan, kau gila kau. Gimana kau bilang firman Tuhan? Kau baca itu tulisan-tulisan Paulus. Titus 1 nomor 1 dari Rasul Paulus untuk orang-orang di Titus, nggak untuk orang Kristen ya. Filipi 1 nomor 1 dari Paulus untuk orang-orang di Filipi. Korintus 1 nomor 1 dari Paulus untuk orang-orang di Korintus. Apalagi Efesus 1 nomor 1 dari Rasul Paulus untuk orang-orang di Efesus. Dari Paulus itu Dinda, kalau kau katakan itu firman Tuhan berarti Paulus Tuhan. Berarti Paulus
Lalu seakan-akan kau katakan Tuhan Dinda. Ada kau. Tidak ada satupun tulisan-tulisan dari Paulus yang dikatakan dari Paulus untuk orang-orang Kristen di Indonesia, dari Paulus untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia. Gak ada. Kalian aja yang terlalu longor. Kitab yang ditolak sama Yahudi kalian bawa pulang ke Indonesia, makanya kalian gila. Kitab tulisan-tulisan Paulus yang ditolak oleh orang Yahudi, nggak diterima di Yahudi, kalian bawa ke Indonesia, gila lah kalian. Yang enggak aja. Ingat Dinda ya, pertanyaanku nanti Dinda ya, Bible itu dari siapa? Diturunkan kepada siapa? Disampaikan kepada siapa? Jujur kau, jangan sampai aku yang menguliti historical dari Bible kau. Salah pilih tema lagi kau kan? Teberak lagi kau. Buka kali memang kau teberak. Memang Shoki ini gak tahu. Ingat Dinda ya pertanyaanku ya. Silakan. Sebentar, Faruk. Sudah aku bilang teman-teman, saking paniknya Faruk, ya, di match pertama aja dia udah bertanya. Itu saking paniknya dia. Makanya belajar dulu diskusi yang baik dan benar. Match pertama itu kau opening statement dulu, kau jelaskan dulu imanmu, jangan punya tendensi untuk bertanya. Memang modalnya modal nanya. Gitu loh. Ya, memang modalnya modal nanya Faruk Sianipar ini ya teman-teman ya. Itu tapi nggak apa-apa teman-teman. Oke. Sebentar, ada ngolek ini. Sebentar ya. Cair dong. Oke, buat teman-teman semua, sekarang saya mau mulai dulu narasi saya. Dari mana kita tahu kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan? Ya, ingat Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, itu saya sudah jelaskan. Untuk yang menjadi pertanyaan Bang Faruk, saya mau tanya dengan Bang Faruk, ada berapa orang sih yang menerima wahyu di dalam iman Bang Faruk Sianipar itu? Ketika ada orang yang menerima wahyu selain Nabi Muhammad, apakah bisa dia dikatakan seorang nabi juga, Faruk? Ketika ada orang yang menerima wahyu selain Nabi Muhammad, apakah bisa dia dikatakan juga seorang nabi? Nanti tolong Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Itu yang pertama yang saya mau tanya dengan Faruk Sianipar. Yang kedua pertanyaan saya dengan Faruk Sianipar, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Allah, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Allah, kenapa tertulis di dalam, sebentar kita tunjukkan ya, Quran 2 ayat yang ke-106, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-106. Teman-teman Kristen, tap-tap layarnya teman-teman. Sebentar. Ayat yang kami nasak atau batalkan, kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ya, pertanyaan saya Faruk, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Allah, kenapa tertulis di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-106 ada ayat yang dinasak atau dibatalkan? Kalau kita bawa logika kita, Tuhan itu kan Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini. Karena Tuhan itu Maha tahu. Kalau memang Tuhan itu Maha tahu, kenapa ada ayat-ayat yang dibatalkan? Kenapa? Kenapa ada ayat-ayat yang dibatalkan dan digantikan dengan yang lebih baik? Kalau saya bawakan logika saya, ketika saya mengerjakan PR, ini pekerjaan saya pribadi, saya tuliskan, selesai. Tiba-tiba saya lihat nih Faruk, saya lihat di ChatGPT jawaban saya salah. Saya ganti jawaban saya ini dengan jawaban yang benar. Sekarang saya tanya dengan Faruk Sianipar. Sekarang saya tanya dengan Bang Faruk Sianipar. Ya,
Kenapa ada ayat-ayat yang dibatalkan kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan? Ingat, saya tidak akan menjawab pertanyaan Faruk Sianipar. Faruk berdiskusi tidak 1 atau 2 kali kan? Di opening statement tidak pernah diisi dengan pertanyaan. Jadi jangan pernah kau tendensi untuk bertanya mulu kerjamu. Di opening statement saya tidak bertanya apapun. Saya menjelaskan iman saya. Ya, silakan Faruk jawab. Ada siapa saja di dalam Qur'anmu yang menerima wahyu? Itu yang pertama. Yang kedua, tolong Faruk jawab, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak atau dibatalkan? Bukankah Tuhan itu Maha tahu? Ya? Bukankah Tuhan itu Maha tahu, Faruk? Kenapa tiba-tiba ada ayat yang dibatalkan? Ya, ingat, gunakan jadikan diskusi ini diskusi yang menarik. Jangan baru opening statement udah bertanya. Ya, kerjamu cuma bertanya saja, Faruk. Masih opening statement aja udah bertanya, ya kan? Itu aja bisa nyebut. Lihatlah nih teman-teman, pasti mutar-mutar jawabnya. Lihatlah, pasti diputar-putarnya. Silakan. Dinda, ya, prologku tadi ngajarin kau cara diskusi yang baik dan benar. Ketika kau prolog, kau jangan berserah. Kau harus bisa uraikan itu, gitu loh. Kerangka berpikir, ya, dari tema yang diangkat. Itu yang kusampaikan tadi. Aku udah tunjukkan data sama kau tadi, kerangka berpikirku dengan data. Quran itu datangnya dari Allah, diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, surah Al-Baqarah ayat 23. Dari Nabi disampaikannya kepada manusia, kepada umat, surah Al-Jumu'ah ayat 2. Diperkuat lagi dengan legitimasi dari Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Quran itu adalah huda linnas. Maka seharusnya kerangka berpikir kau kayak gitu, jangan kayak orang gila. Nama yang kita angkat tadi, Quran atau Bible ini apakah firman Tuhan? Kau lari kemana-mana kayak orang gila kau. Kau makin lama di dunia diskusi bukan makin pinter, makin kayak orang gila kok, betul lah. Nggak bisa kau membuat kerangka berpikir yang cerdas itu seperti apa. Malah kau bertanya, siapa saja dalam Al-Quran itu mendapat wahyu? Seluruh para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu mendapatkan wahyu. Musa mendapatkan wahyu di lembah Tua. Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan wahyu. Seluruh para nabi mendapatkan wahyu. Tapi berita ketika Allah menyampaikan kepada nabi, seluruh para nabi mendapatkan wahyu, itu salah satu berita ghaib yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu bahagian dari literasi Quran. Terus kau tanya, jika memang firman Allah itu, jika memang Al-Quran itu adalah firman Allah, kenapa ada nas yang dibatalkan? Gitu loh, ada ayat yang dibatalkan. Loh, yang menurunkan siapa? Allah. Yang membatalkan siapa? Allah. Kecuali yang menurunkan Allah, yang membatalkan Nabi Muhammad SAW, maka itu logika falasi. Tolong Dinda ya, nanti kau jelaskan kepada abangmu ini. Bible kau itu, ini Dinda ya, kerangka berpikirnya lagi nanti ku sampaikan nama kau. Bible kau itu datangnya dari siapa, untuk siapa, ya, dan kepada siapa. Kau literasikan dulu ini sebelum kau bisa berdiskusi, ya. Jangan gila kau makin kemari. Narasi kau pun narasi gila. Karena gini Dinda ya, kalau kita bisa jujur sama Bible kau, ya, di dalam Bible kau itu tidak ada literasi yang mengatakan inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Yesus untuk umat Kristen. Gak ada. Gak ada. Leherku jadi taruhannya. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Petrus untuk seluruh umat manusia. Gak ada. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada hambanya Paulus, yang disampaikan kepada orang-orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus. Nggak ada. Makanya aku bilang kau salah pilih tema Dinda, keberak-berak kau pilih tema ini. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu nggak akan bisa kau pertanggungjawabkan itu firman Tuhan.
kalaupun kau bawa ke dalam kitab perjanjian lama yang tertulis yang merupakan Tanak, Taurat, Nefim dan juga Ketuvim, itu untuk orang Yahudi, bukan untuk pemakan babi. Kitab Tanak itu untuk Yahudi, bukan pemakan babi yang berkuluk. Gak pernah Tuhan menurunkan kitab kepada umat pemakan babi. Gak pernah Tuhan menurunkan nabi, mengutus nabi dan rasul untuk orang-orang yang berkuluk panjang. Gak pernah Tuhan menurunkan nabi, mengutus nabi dan rasulnya untuk orang-orang yang mempertuhankan orang. Waras kau sedikit waras. Kau baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Jika kamu memiliki keraguan-raguan tentang Al-Quran ini datangnya dari Allah, buat satu surah semisal Al-Quran. Dari awal match ini sampai akhir, ku kasih kau tantangan. Ku harap kau berikan tantangan serupa sama aku. Jika si Faruk punya keraguan-raguan tentang Bible, buat satu surah semisal Bible. Ku buat sekarang juga, gak percaya kau? Ku buat. Sekarang tantangan dari Allah kau genapkan, kalau kau tetap ragu. Buat satu surah semisal Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 23 tantangan diberikan Allah tuh. Bisa nggak kau bikinkan? Nggak bisa. Kau umat terjemahan Dinda yang nggak pernah mendapat wahyu dari Tuhan. Sadar kau. Kitab kau tuh bukan firman Tuhan, tapi firman LAI. Belum lagi aku bahas ini ke dalam historikalnya ya. Jawab nanti pertanyaan Kutu Dinda ya, silakan. Teberak lagi lah kopi. Iya. Jadi agama Faruk memang mengajarkan Faruk bernarasi seperti ini ketika berdiskusi tentang agama, ngomong teberak, ngomong gila. Ya memang ini kalau kalian mau ngelihat agamanya, lihatlah narasi Faruk. Ya. Lihatlah cara dia bernarasi. Kalau kalian mau melihat kualitasnya, lihatlah. Bilang orang gila, tambah bodoh. Faruk, saya maklumi itu karena saya berdiskusi dengan orang yang pendidikannya itu sangat-sangat minim. Ya. Jadi cara bernarasinya seperti itu. Saya maklumin itu, memang kualitas pendidikan itu membedakan, ya. Seperti apa orang bernarasi yang punya pendidikan dengan orang yang tidak punya pendidikan, akan terlihat jelas perbedaannya, Faruk ya. Ya begini, ngomong agama, ngomong tebera, ngomong tungki, ngomong bodoh, ngomong gila, padahal bahasa agama. Tapi kualitasnya memang terlihat, ya. Kualitasnya terlihat dengan narasi dia. Tebera kau, tebera. Oke, ya. Kita langsung jawab teman-teman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Terus kita jawab lagi di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, sekarang Faruk bilang nabi-nabi juga menerima wahyu. Mari kita buktikan, Faruk. Mari kita buktikan. Sebentar ya, biar ku buktikan dengan orang yang merasa dirinya paling pintar dan paling hebat. Oke. Di Quran 68, Quran 16 ayat yang ke-68, Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, bahkan lebah saja di dalam iman Faruk dapat ilham. Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di pegunungan, pepohonan, dan bangunan yang dibuat oleh manusia. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, Faruk bilang tadi ya teman-teman ya, kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan. Mari kita buktikan teman-teman. Kita lihat di dalam Quran 5 surat Al-Maidah ayat yang ke 110 ya. Al-Maidah ayat yang ke 110. Beda orang diskusi yang pakai data atau cuman modal congor, beda ya, cuman modal ngomong keras. Ingatlah ketika Allah Abraham, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kamu.
ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rasulullah. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan, dan setelah dewasa ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah. Oke, Pak Haruk, kalau memang Al-Quran ini dari firman dari Tuhan, kenapa tulisan ini, kenapa yang tertulis di dalam surat Al-Maidah ini kok sama dengan Injil Thomas, invasi Gospel of Thomas? Kenapa sama, Faruk? Kenapa sama dengan invasi Gospel of Thomas, sedangkan kami Kristen tidak mengakui Gospel Thomas? Kenapa ini sama? Kenapa ini sama, Faruk? Kenapa ini sama? Nanti tolong Faruk jelaskan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Faruk bilang tadi teman-teman, loh, yang membuat Al-Quran itu Allah, yang membatalkan Allah, suka-suka Allah. Menurunkan. Ya, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Yang menurunkan Al-Quran itu Allah, yang membatalkan Al-Quran juga Allah, suka-suka Allah. Yang saya tanya, Allah itu maha tahu. Kenapa tiba-tiba kayak kagetan? Harus dirubah jadi yang lebih baik. Itu yang jadi pertanyaan saya, Faruk. Kenapa harus ada ayat yang dinasak? Jawab pakai data dan pakai dalil, jangan pakai asumsi. Kalau memang Al-Quran itu adalah firman dari Tuhan, Tuhan itu kan maha tahu. Kenapa harus ada yang dibatalkan? Jawab pakai data dan pakai dalil, jangan pakai narasi kotormu. Jawab pakai data, oke? Dinda, ya, aku mumpung ingat ya tentang ayat yang dinaskan itu, ya. Kau harus tunjukkan mana ayat yang dinaskan. Kok gagal paham kau? Makanya aku bilang, kau lama berapologi bukan makin pintar, makin gila. Gila aja kau. Itu statement yang disampaikan oleh Allah. Kalaupun ada ayat yang dinaskan oleh Allah, itu haknya Allah. Bukan dikatakan ini adalah ayat-ayat yang dibatalkan, ayat ini dibatalkan, nggak gitu. Ya. Yang kedua tentang lebah, Dinda, kok bedakan antara ilham sama wahyu, Dinda? Kok gimana ya? Makanya gue bilang, salah satu syarat jadi apologit Oten harus gila, betul. Dia nggak bisa bedakan mana wahyu, mana ilham. Nggak ada kau. Lebah itu mendapat ilham. Apa makna ilham kepada lebah? Allah menggerakkan lebah sesuai dengan kehendaknya Allah. Gitu loh, bedakan antara ilham sama wahyu, ya. Yang kedua, ya, kau nggak jawab juga pertanyaanku, Dinda. Jangan sampai aku yang ngulitin kau, ya. Dari tadi masih sabar. Aku kalau udah aku kulitin ini, Ki, ku jamin semua penonton tebak-tebak sampai terkencing-kencing kayak pendeta kau tadi, betul lah. Aku masih menahan diri. Kan ku bilang tadi jangan sampai aku yang mengorek historikal dari bibel kau. Terkencing-kencing nanti penonton ketawa nggak percaya kok, Ki. Tolong kau jawab dulu. Quranku udah ku bilang datangnya dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Baqarah ayat 23 disampaikan kepada seluruh umat. Surah Al-Jumu'ah ayat 2 dan jadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Surah Al-Baqarah 185 full data. Dari siapa Quran yang Faruk? Dari Allah. Diturunkan kepada siapa, Faruk? Nabi Muhammad SAW. Datanya di mana, Faruk? Di dalam surah Al-Baqarah 23. Disampaikan untuk umat siapa, Faruk? Seluruh umat manusia. Datanya di mana, Faruk? Surah Al-Jumu'ah ayat 2, surah Al-Baqarah 185. Kalau Kristen ditanya, datangnya dari siapa Bibelmu? Datangnya dari siapa Bibelmu? Oke. Diturunkan ke siapa Bibel itu kalau firman Tuhan? Oke. Untuk siapa Bibel itu, Alkitab itu disampaikan? Oke. Beberak. Jawaban yang kau kasih adalah jawabannya orang gila. Masih sabar aku kayak mana, teman-teman? Kubongkar nggak historikalnya sekarang? Sekarang nggak kubongkar historikalnya karena takut di Max berikutnya nggak jawab. Kubongkar nggak historikalnya, biar lucu nih. Udah siap, teman-teman?
Udah siap kalian saksikan lucunya Kristen ini? Udah siap kalian? Bongkar. Ku bongkar sekarang. Tapping teman-teman di bawah. Ku bongkar sekarang. Bongkar. Oke, ku bongkar. Inilah lucunya Kristen. Tengok ya. Ini teman-teman ya. Yesus ya. Tuhannya itu, kalaupun dikatakannya Tuhan, itu orang Yahudi. Berbicara dengan bahasa Aramaik. Oke? Yahudi berbicara dengan bahasa Aramaik. Bibelnya Oten. Ya kan? Datangnya agama Oten itu dari Yunani, dari Romawi. Bibelnya tulisan Yunani. Bibelnya bahasa Yunani coba. Firman siapa ini? Firman opungmu ini. Islam, tengok ini. Islam datangnya dari Allah agamanya. Diturunkan wahyu kepada nabinya, suku Arab, orang Arab. Qurannya dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Makanya aku bilang, ya kan, ketika Yesus dalam bahasa Aramaik mungkin berkata makan, ditulis dalam Bibel, ya, dalam bahasa Yunani tertulisnya tidur, sampai terjemahannya Kristen guling-guling, Bang. Guling-guling. Gak percaya kalian? Cocok karena original teksnya doang. Yesus dalam bahasa Aramaik mengatakan aku makan. Ditulis di dalam bahasa Yunani aku tidur. Sampai ke terjemahan dibikin LAI, aku guling-guling. Lucu kali. Kalaupun jadi nabi Yesusnya, lucu kali ajaran Kristen ini, Bang. Kalau Yesusnya itu Yesusnya itu nabi. Nabinya orang apa? Orang Yahudi. Bicara pakai bahasa apa? Aramaik. Kitabnya dalam bahasa apa? Yunani. Maaf cakap Ki ya, maaf cakap. Babi pun nggak percaya ajaran kau Ki. Kau jawab nanti ya. Datangnya dari siapa? Untuk siapa? Untuk obat siapa? Jawab. Oke ya teman-teman, kita jawab ya. Aku jawab pertanyaanmu, silakan. Oke, mana kau jawab pertanyaan saya? Oke, yang pertama, ketika berdiskusi dengan Faruk, jangan Faruk jadi seorang penipu. Tidak tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 106 kalau dinasak. Seandainya dinasak, jangan kau tambah-tambahkan isi Quranmu. Ketika kau tidak mampu jawab, Faruk, jangan seketika kau jadi penipu. Di mana di sini tertulis kalau? Coba sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Kita jawab, kita tunjukkan dulu datanya. Faruk, ayat yang kami nasak atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti kami ganti. Tidak ada di sini tertulis kalau. Seandainya. Ketika Faruk tidak mampu menjawab, jangan seketika itu juga Faruk jadi penipu, melebih-lebihkan isi Quran. Jangan ya, tolong, jangan kau lebih-lebihkan Faruk. Jangan kau jadi penipu. Di mana di sini tertulis kalau? Di mana di sini tertulis seandainya? Di mana? Kok lucu kali narasimu Faruk? Teberak koki untuk menutupi kekalahannya dengan gaya ketawa-ketawa. Makanya saya bilang dengan Faruk Sianipar ya teman-teman ya, ketika kau tidak mampu menjawab, jangan seketika kau jadi penipu. Di mana di situ tertulis seandainya? Di mana di situ tertulis kalau ayat yang kami nasak? Kan itu tidak terjadi. Kalau, di mana tertulis kalau itu? Hah? Kau tunjukkan setelah ini. Di mana tertulis kalau? Oke, sekarang saya jawab. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Aram. Betul. Tetapi bahasa yang pada umumnya digunakan itu adalah bahasa Yunani. Makanya Alkitab itu dituliskan berbahasa Yunani. Makanya kau belajar sejarah dulu, baru kau mau kritiki Alkitab saya. Tuh, sampai begini. Jangan ngiler lah, jangan ngiler, jangan. Ya, terus kalau kita lihat jawaban Faruk Sianipar, teman-teman, dia tidak menjawab, teman-teman. Kenapa
cerita di dalam Al-Quran itu sama dengan Injil Thomas. Kau udah jawab. Kenapa? Kenapa sama dengan Injil Thomas? Cerita membuat burung dari tanah liat itu kenapa sama dengan Injil Thomas, Faruk? Kau juga nggak mau jawab. Tolong jawab pakai data dan pakai dalil. Jangan pakai asumsimu. Ya, itu kalau saya sudah jawab semua pertanyaan Faruk. Semua pertanyaan Faruk Sianipar saya sudah jawab. Sekarang Faruk jawab, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak atau dibatalkan yang tertulis di dalam Al-Baqarah ayat 106? Itu yang pertama. Yang kedua, Faruk, kenapa di dalam Al-Quran itu tertulis sama dengan Injil Thomas, membuat burung dari tanah liat? Kau jawab pakai data dan pakai dalil. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang saya bertanya dengan Faruk. Oke, kalau kita mau buktikan Al-Quran ini adalah firman dari Tuhan atau tidak? Yang pertama, hukum pembuktian itu harus ada saksi-saksi yang melihat. Ya, harus ada saksi-saksi yang melihat. Itu adalah suatu hukum pembuktian. Pertanyaan saya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril, siapa yang menjadi saksinya? Jawab pakai data dan pakai dalil. Ya, kalau pertanyaan Faruk saya sudah jawab, saya sudah balikan kamera saya sudah jawab pakai data dan pakai dalil ya Faruk ya. Sama beban pembuktiannya Faruk. Di mana di dalam Al-Baqarah 106 di situ tertulis kata kalau? Di mana? Di mana di dalam Al-Baqarah 106 tertulis kata kalau? Ya, seperti yang kau narasikan tadi. Silakan Faruk buktikan, balik kameramu, tunjukkan kepada saya di mana tertulis kata kalau di dalam Al-Baqarah 106. Aduh, Ki, pertanyaanku Ki, pertanyaanku, kalaulah memang Bible itu firman Tuhan, datangnya Tuhannya itu siapa? Bible itu datangnya dari siapa? Diturunkan ke siapa? Untuk siapa? Ya Allah ya Tuhanku, semakin gila aja. Terus yang kedua, pertanyaan kau tentang surah Al-Baqarah 106 tadi, ya. Kalau kau, kan narasimu di awal seolah-olah menyatakan ada ayat yang dinaskan. Itu tugas kau, tanggung jawab kau membuktikannya. Kau tunjukkan mana ayat yang dinaskan itu, gitu loh. Cuma kata kalau yang kusampaikan kepada kau itu pemahaman. Bagaimana kau minta data atas sebuah pemahaman? Yang enggak aja kau. Ya. Terus yang ketiga, kau katakan, kenapa Injil Thomas itu sama yang tertulis dalam Al-Quran? Dinda, kalau kau mengkaji itu, yang pertama, selaraskan dulu original teksnya. Injil Thomas yang kau baca itu kan terjemahan. Kembalikan dulu ke original teksnya. Quranku kan original teks. Kaji dulu kita original teksnya. Sama nggak makna original teks Injil Thomasnya dengan original teks yang disampaikan oleh Al-Quran? Jika sama, yang kedua, kaji manuskripnya melalui pengkajian karbon, gitu loh. Tahun berapa manuskrip dari Injil Thomas, tahun berapa manuskrip dari Al-Quran yang kau sampaikan tadi? Keren nggak? Keren nggak? Orang umat Islam ketika memahami sebuah persoalan begitu, jangan modal terjemahan kau cocok-cocokkan nama terjemahan terus kami berkata wow gitu. Aku harus terkejut, aduh bener ya, nggak gitu ya, nggak aja. Dinda, ya Dinda, kau jangan lari kemana-mana. Sampai detik ini akan ku kejar kau. Jika kau katakan Bible itu adalah firman Tuhan, Bible itu datangnya dari siapa? Untuk siapa? Dan untuk umat siapa? Tahu diri kau sikit Ki. Kitab Matius 1 nomor 1 harusnya berisikan inilah firman Tuhan yang diterima oleh Matius untuk umat-umat Kristen.
Apakah narasinya kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan Yesus, jangankan ke-12 muridnya Yesus, kucing pun yang hidup di zaman Yesus nggak kenal Kristen. Terima kenyataannya. Jangankan Yesus maupun murid-muridnya Yesus, kucing, ayam, apalagi bekicot yang hidup di zaman Yesus nggak kenal Kristen. Kalau ada manusia binatang purba yang hidup zaman sekarang, bekicot lewat, cot bekicot, kau kenal nggak Kristen? Siapa? Kau kan hidup di zaman Yesus kan, 2000 tahun yang lalu? Iya. Kenal nggak kau siapa Kristen? Ya kenal aku katanya. Nggak kenal. Tahu diri kau sikit. Gitu loh. Jangan kau katakan datangnya dari Tuhan kitab kau tuh. Karena apa? Matius 1 nomor 1. Kayak gini firman Tuhan, cobalah. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Bang Fnix, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Cair dong. Cobalah. Kalaulah Tuhan yang berfirman. Ini wahyu nih. Wahyu disampaikan kepada siapa? Kepada si Petrus ini, kepada Matius ini misalkan. Matius, inilah wahyu yang disampaikan kepadamu. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Wah kau. Ada pula firman Tuhan menceritakan tentang nasab. Kalau tentang nasabnya nggak perlu Tuhan turunkan wahyu. Orang-orang di zaman itu pun tahu dia ini anak siapa. Tuhan kau menjelaskan sesuatu yang nggak perlu dijelaskan. Ya nggak aja. Andaikan ini firman Tuhan ini teman-teman, andaikan wahyu nih, andaikan wahyu, dibacalah kitab Yohanes. Pada waktu itu, ya, Matius 21 dibacakan misalnya, Matius 21. Pada waktu itu, laparlah Yesus. Ini firman turun nih wahyu nih. Pada waktu itu, laparlah Yesus. Wahyu disampaikan ke siapa? Kepada Yesus. Turun wahyu kepada Yesus, dikatakan pada waktu itu laparlah Yesus. Yesus yang ngomong, apanya kau Tuhan? Yesus yang mana yang lapar? Tuhan. Aku kan Yesus, kata Yesus. Kok datang pula firman dari langit mengatakan pada waktu itu laparlah Yesus? Hah? Firman yang mana kau sampaikan? Matius 1 nomor 18 gitu loh. Firman yang mana kata? Dari kajian kritik teks, tertolakkan Bibel kau sebagai firman Tuhan, Dinda. Ya, tolong kau jawab Ki ya, dari siapa untuk siapa kepada siapa? Sebentar. Jangan pura-pura gila kau Ki ya, jangan pura-pura gila. Sebentar. Ya teman-teman, makanya Faruk diterima. Ya, Alkitab kami itu bukan seperti kitabmu Faruk. Alkitab kami bukan kitab yang gedebuk turun dari langit tiba-tiba diklaim firman dari Tuhan tanpa ada saksi sejarah, tanpa ada fakta sejarah, yang cuman klaim semata. Makanya kalau ditanya siapa yang menjadi saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, sampai detik ini kau tidak mampu jawab. Jadi Alkitab kami itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit tanpa bukti-bukti sejarah, tanpa fakta-fakta sejarah, terus kami klaim ini adalah firman dari Tuhan. Keberak kau kan? Keberak kau sekarang, kubal bali kau. Itu makanya dari tadi ketika saya tanya dengan Faruk, siapa saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril, kau tidak gubris itu. Ya, Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman dari Tuhan Yesus. Saya sampaikan itu dari tadi, Matius 28 ayat yang ke-20. Terus Faruk tadi saya bilang teman-teman, makanya kalau Faruk tidak mampu menjawab, seketika itu juga Faruk jangan jadi penipu. Kau bilang tadi ada kata kalau di dalam Al-Baqarah 106. Oke, itu kan tidak ada ayat yang dinasak. Makanya kalau kau tidak mampu jawab, jangan seketika kau jadi penipu Faruk. Nih, sebentar. Ayat-ayat yang dinasak. Masa idah wanita yang ditinggal wafat suami, ayat yang dinasak Al-Baqarah 234 yang menetapkan masa idah selama
1 tahun. Ayat pengganti, hukuman diganti menjadi Al-Baqarah 240 yang menetapkan masa idah menjadi 4 bulan 10 hari. Jedor kon, selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran, Faruk. Makanya kalau kau tidak mampu jawab, jangan seketika itu kau jadi penipu. Itu kan kalau belum terjadi. Seandainya terjadi pun, yang menurunkan Allah, yang membatalkan Allah, suka-suka Allah. Ya. Jadi saya sudah jawab pertanyaan Faruk. Alkitab kami itu bukan kitab yang gedebuk turun dari langit, atau yang diwahyukan gitu kan ke satu orang, tiba-tiba diklaim menjadi firman Tuhan. Bukan seperti itu, Faruk. Ya, jadi Alkitab kami itu dituliskan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dari tadi kan saya sudah jawab, Faruk. Faruknya saja yang tidak mau menerima. Sekarang Faruk fokus ke pertanyaan saya, Faruk. Jawab. Siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ada ayat-ayat yang dinasak? Contohnya di dalam Al-Baqarah 234 yang menetapkan masa idah itu selama 1 tahun, tiba-tiba diganti di dalam Al-Baqarah 240 menetapkan masa idah menjadi 4 bulan 10 hari. Kenapa? Tuhan kan maha tahu, harusnya dia tahu, Faruk. Kenapa harus diganti-ganti? Kenapa? Seperti yang saya analogikan, Faruk, saya ini lagi jawab PR saya jawab sendiri, tiba-tiba saya nyontek di chat GPT, Faruk, jawaban chat GPT ini lebih benar. Saya kaget, langsung saya ganti jawaban saya. Kenapa? Jawab pakai data dan pakai dalil ya. Itu contoh ayat yang dinasak. Saya sudah sampaikan. Jangan kau kabur lagi. Kau yang ngomong kan itu kalau di situ di dalam Al-Baqarah kan belum terjadi. Ternyata tidak ada kata kalau. Kan? Jadi malu kan? Malu. Kalau tahu malu. Oke. Karena udah mau jam 11, Faruk ambil waktu 10 menit, saya 5 menit. 2 kali langsung berarti. Tanggapi langsung closing statement, saya closing statement terakhir. Googling dulu boleh? Mau tambahan waktu nggak buat googling dulu? Masalah surat-surat yang dinasak itu, mau nggak? Mau nggak? Google dulu, chat GPT dulu, mau nggak? Silakan kalau mau. Silakan. Oh, kita nggak kayak klien. 10 menit ya, nangis kan. Tuh, nangis kan. Kita mulai ya. Nangis. Ya udah dimulai. Oh, dia yang nangis kok dari tadi. Dimulai baru bikin nangis kok sekalian. 10 menit ya, 10 menit kau. Inilah buktinya bahwasanya ya si Oki dan Oten ini umat yang nggak tahu diri. Betul nggak tahu diri. Dia menuntut adanya saksi ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 ketika berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan pada mereka. Siapa saksinya? Opungnya. Oh, siapa saksinya? Ketika Yesus menerima firman, siapa saksinya? Ngarang aja kau. Ketika Musa menerima wahyu di Gunung Sinai, siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Dari awal diskusi sampai detik ini, ya, si Oki cuma menunjukkan kegilaannya saja. Aku tanya sama dia, siapa jika memang ya Bible itu firman Tuhan, itu datangnya dari siapa? Kepada siapa? Untuk umat siapa? Tapi si Oki mutar kan dongok kau Dinda. Ya enggak aja. Terus yang kedua, ya, data yang kau sampaikan tadi tentang ayat yang dinaskan, jangan kau kutip dari ChatGPT, dari AI Dinda. Ya. Jangan kau kutip dari situ. Kau hadirkan satu ayat di dalam Al-Qur'an di mana ayat itu sudah dibatalkan. Kalau ayat itu sudah dibatalkan, maka seharusnya ayat itu tidak tertulis lagi di dalam Al-Qur'an. Memang benar syarat jadi OP
Kristen itu harus gila. Terus kau katakan, oh karena waktu itu Bible kami bahasa Yunani, karena pada waktu itu bahasa yang digunakan. Hei Dinda, yang jadi pertanyaan, Tuhan kau nggak pernah ngomong dalam bentuk bahasa Yunani. Nggak pernah Yesus ngomong. Nggak pernah Yesus ngomong dalam bentuk bahasa Yunani. Shema Israel, itu bahasa Yunani rupanya itu. Bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani, itu bahasa Hebrew. Dia ngomong gunakan bahasa Aramaik, gitu loh. Dan dengar lagi Dinda, dalam 2 Korintus 11 nomor 17, jelas dikatakan, apa dikatakan di situ? Sebab segala firman yang disampaikan ini. 2 Korintus 11 nomor 17. Itu apa isi Bibel kau, bukan firman Tuhan, Dinda. Nggak tahu malu kau. Gitu loh. Aku tanya dari siapa untuk siapa? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa katanya di sini? Tengok ini. Dari Tuhan kau ini, Paulus. Kau bilang kan firman Tuhan. Apa yang kukatakan, dengar Karisten, katanya. Dengar Karisten. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh yang berkeyakinan dia bahwa ia boleh bermegahan. Ternyata Bibel si Oki dari orang yang bodoh. Cobalah, ini bukan firman Tuhan katanya ini. Makanya ketika ditanyakan nama si Oki, jika memang Bibel kau itu firman Tuhan, datangnya dari siapa? Pura-pura gila dia. Diturunkan kepada siapa? Pura-pura gila dia. Kepada umat siapa? Pura-pura gila dia. Injil Matius, demikianlah firman Tuhan yang diterima oleh hambanya Matius, ya, yang disampaikan kepada orang Kristen. Ada isinya kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan Bapak, jangankan Yesus, kucing pun di zaman Yesus nggak kenal sama Kristen. Bahkan Paulus yang menuliskan kitab-kitabnya itu, Paulus tulis kitab Efesus, Roma, Filipi, apalagi Timotius, Titus. Nah, dituliskan Ibrani, ditulis sama Paulus untuk orang-orang di Roma, untuk orang-orang di Filipi, nggak ada untuk orang-orang di Indonesia. Nggak ada. Udahlah, di sana ditolak, kalian bawa kemari, makanya kalian tersesat dan gila. Tersesat dan gila. Tanya ini Mas Oki ini, sampai nanti penghabisan ini, apakah dia berani mengatakan? Bisa dikatakan dia, Bibel itu datangnya dari siapa? Diturunkan kepada siapa? Untuk siapa? Nggak ada itu. Nggak ada. Gitu loh. Selain apa yang disampaikannya? Congor doang. Udah laki, kau lama-lama diskusi bukan pinter, makin gila kau. Nggak ada akademiknya kau, gitu loh. Sayang kali lah kau disekolahkan di STT, mentang-mentang baru masuk STT kau. Inilah kalau nggak ada pendidikannya. Gara-gara baru disekolahkan ini masuk STT dia, weh. Dia kan dapat beasiswa ini, dibiayai dia, didonaturin dia sama donaturnya untuk sekolah di STT kan. Masuk STT dia, baru daftarnya dia bulan lalu. Baru 2 bulan kurasa dia kuliah, udah sombong dia. Inilah kalau nggak ada pendidikannya. Tengoklah, dulu diskusi nggak bawa pendidikan ini. Setelah dia kuliah, oh sombong dia. Inilah buktinya kalau orang nggak ada pendidikan. Dinda, buka pandangan kau. Sebelum kau tadi, pendeta kau itu S2 STT, S2 itu S2 tebe, tak kencing-kencing. Tak kencing-kencing dia menghadapi aku. Karena apa? Yang disampaikan dia kebohongan, bukan kebenaran. Oke, di closing statement ini aku memberikan nasihat nih kepada adik-adik Oten ya. Sadarlah kalian, Ten. Sadar kalian. Kalian hidup di dalam hawa halusinasi dan angan-angan kalian saja, mimpi kalian saja. Yesus itu nggak kenal kalian, Ten. Bapak yang ngutus Yesus pun nggak kenal kalian, Ten. 12 murid-murid Yesus pun nggak kenal kalian, Ten. Bahkan cacing yang hidup di zaman Yesus pun nggak kenal sama kalian. Yesus itu tak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen.
Yesus itu tidak pernah membawa apapun dari langit untuk orang-orang Kristen. Yesus itu tidak pernah memberikan pengajaran apapun kepada orang Kristen. Buka otak klenten. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, satu pun dari antara 5.000 orang itu nggak ada orang Kristen. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, satu pun di antara yang sakit itu nggak ada yang Kristen. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, satu pun di antara Lazarus itu bukanlah orang Kristen. Yesus nggak pernah melakukan mukjizat untuk orang Kristen. Matius 7:21 sampai 23, orang-orang diusir oleh Yesus adalah orang-orang yang manggil dia Tuhan. Di zaman sekarang siapa yang manggil dia Tuhan? Siapa yang bernubuat dengan nama Yesus? Bermujizat dengan nama Yesus? Siapa? Kristen. Kalian itu musuhnya Yesus. Sosok yang dimarahin oleh Yesus, Pen. Yang terakhir, dengar ya wasiat dari Bang Faruk, nasihat dari Bang Faruk, di mana wasiat dan nasihat ini adalah wasiat yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari Nuh, dilanjutkan kepada nabinya, seluruh para nabi sampai dengan pada Musa. Apa katanya? Kalian baca di dalam surah Al-Baqarah 132. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kau kecuali dalam keadaan muslim. Yesus nggak pernah berkata janganlah kau mati sebelum jadi Kristen. Janganlah kau mati sebelum menjadi pengikut Kristus. Janganlah kau mati selain menjadi pengikutku, penuhanku, penyembahku. Seluruh para nabi menasihatkan hal itu kepada anak keturunannya. Jangan kau mati sebelum kau menjadi seorang muslim. Apa itu muslim? Baca dalam surah Asy-Syura ayat 13. Yang dinasihatkan yang dinasihatkan oleh Nuh kepada anak keturunannya, sembahlah Allah. Sadar klienten, gak ada agama yang diterima di kolong langit ini selain din Islam. Tidak diterima amal selain amal dari din Islam di kolong langit ini. Di mana datanya Faruk? Di dalam surah Ali Imran ayat 85. Sementara Yesus tak pernah berkata tidak ada agama yang diterima di kolong langit ini selain Kristen. Tidak ada penyembahan yang diterima selain dari menyembah padaku, kata Yesus. Tidak ada. Sadar kalian, Yesus itu nggak kenal kalian. Bahkan ketika ada wanita dari Kanaan yang minta pertolongan kepada Yesus dalam Matius 15 nomor 26 dan ayat selanjutnya, dikatakan Yesus anjing. Sudahlah, anjing gak pernah menjadi domba. Sadar kalian, Ten. Ya, dari awal diskusi sampai detik ini si Oki hanya menunjukkan kegilaannya saja. Aku tanya, jika Bibel firman Tuhan datangnya dari siapa, kepada siapa, untuk siapa? Nggak akan bisa dijelaskannya karena memang tidak ada referensinya di dalam Bibel. Semoga semua ya saudara-saudaraku yang non Islam mendapatkan hidayah dari diskusi kita ini. Dengan akal yang waras kau bisa ketahui siapa yang waras, siapa yang gila. Oke, waktu saya ya. Sebentar. Ya. Yang pertama silakan. Yang pertama saya mau tanggapi Faruk, saya bayar kuliah enggak ngemis-ngemis pakai jala di pinggir jalan, saya tidak pakai donatur, satupun donatur yang membiayai saya pakai uang pribadi saya. Jangan jadi penipu dan sok tahu ya, saya tidak perlu ngemis-ngemis di pinggir jalan ya kan, pakai jala untuk biaya kuliah saya tidak punya donatur dan saya biaya sendiri untuk kuliah saya. Jadi stop sok tahumu ya, saya tidak pengemis yang dikit-dikit open donasi untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Saya masih kuat biayain diri saya sendiri. Jadi jangan jadi orang yang sok tahu. Itu, jangan jadi penipu. Nah ini, saya jawab langsung. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Yang pertama. Yang kedua saya mau tanggapi, Faruk tadi bilang teman-teman,
Oke, kalau ayat itu sudah dinasak, sudah tidak dituliskan di dalam Al-Quran, berarti Faruk ini nggak ngerti apa yang dimaksud nasak itu. Faruk, yang namanya dinasak itu tidak selalu dihapuskan. Ada yang cuman hukumnya yang diganti. Belajar lagi ya dek ya. Makanya jangan terlalu banyak bahas Bible. Sampai imanmu aja kamu nggak ngerti. Tidak selamanya yang dinasak itu Faruk ayatnya dihapus, enggak. Ada yang cuman hukumnya yang diganti. Belajar lagi ya dek ya, banyak-banyak belajar, jangan terlalu banyak bahas Alkitab. Makanya aku tanya tadi, Faruk kenapa tiba-tiba ada ayat yang dinasak, seketika itu juga dia jadi penipu. Itu kan kalau, kan belum terjadi. Memang berat teman-teman. Makanya teman-teman ini ya, ini teman-teman ini pelajaran buat teman-teman. Apakah teman-teman percaya dengan orang yang tidak memahami imannya tapi sok-sokan ingin bahas Alkitab? Ayat yang dinasak aja dia tidak ngerti. Ayat yang dinasak itu kan sudah dihapus Oki dari Quran. Tidak semua ayat yang dinasak itu dihapus. Yang dinasak itu ada hukum-hukumnya yang diganti. Faruk, kok malah lebih paham saya sih dibandingin Faruk? Belajar lagi ya dek ya, belajar sama gurunda-gurundamu itu, biar kau lebih cerdas deh diskusinya. Ya oke? Itu makanya kau nggak berani jawab sampai detik ini Faruk. Siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro? Nggak kau sentuh. Kenapa ayat-ayat di dalam Quran ada yang dinasak? Tuhan kan maha tahu. Kenapa ada ayat-ayat yang dinasak? Enggak kau jawab. Bisanya cuma framing-framing saja. Bisanya cuma bahas Alkitab saja. Dibahas imannya teberak. Langsung gosok begini. Oke, ini sok-sokan akademis dari tadi, padahal tidak akademis. Minimal saya dari tadi menunjukkan data, saya balik kamera saya, tidak modal cuap-cuap. Makanya jangan cuma fokus sama koin aja, fokus diskusi. Itu fokusnya sama koin pun, aduh berat ya teman-teman ya. Oke, ya. Kasih koinnya kawan-kawan, kasih koinnya. Ya, Belum jadi di-mute, gua bikin mute. Jadi buat teman-teman semua, dari diskusi ini teman-teman bisa melihat ya, siapa yang memahami agamanya, siapa yang tidak. Mana kitab yang firman dari Tuhan. Kenapa saya mengatakan kalau Alkitab itu adalah firman dari Tuhan, bisa dibuktikan melalui fakta-fakta yang ada, melalui tulisan Alkitab, melalui fakta sejarah, bisa dituliskan semuanya. Itu ya. Nah, jadi untuk Faruk Sianipar, saran saya kau belajar dulu tentang Al-Quranmu, apa pengertian ayat-ayat yang dinasak itu, apa contoh-contoh ayat yang dinasak itu, kau belajar banyak dulu ya Faruk ya. Bang Yosafat, terima kasih banyak. Oh, Ya, tadi sebentar, dapat paus kok ya. sebentar. Ya. Kau belajar Soki. sebentar. Kau belajar dulu ya Bang Daya, kau belajar yang banyak dulu Bang Da. Itu ya, kau belajar yang banyak. Tebera 26 win itu dia. habis Tebera ya, habis 26 winmu itu. Dia dikasih paus tiap Itu. koin-koin katanya. Oh, Terima kasih banyak. kau pinter kali, kau licik kali kau ya. Kau tumbalkan aku, kau bilang aku cari koin supaya dapat paus. Kau dari apa kau? Kurang ajar kau. Kau jangan Oke, gitu Bang lah, Faruk. Ki. Kau Terima tumbalkan kasih aku. banyak. Terima kasih banyak untuk diskusinya. Kalau ada kata-kata Tapi nggak saya menjawab berarti kau Dinda menyakiti, ya. Belum kau jawab juga berarti tadi ya. ya terserah pendapatmu. Saya minta maaf kalau ada kata-kata saya menyakiti perasaanmu ya. Ya, mohon maaf ya. Ini cuma diskusi, jangan bawa ke dendam ke hati ya. Oke, terima kasih. Iya, aku kembalikan ke kau lah apa yang kau sampaikan Dinda ya. Iya, oke, siap. Licik kali dia ya. Jangan hanya fokus sama koin katanya. Biar dikasih spendernya dia paus. Kurang ajar. Aku yang difitnah dia cari koin, dia yang dapat pausnya.
kurang aja. Ya, dia nggak akan paham tentang nasak itu tadi teman-teman. Ayat-ayat yang dinasakkan. Di narasi awal dia mengatakan ada ayat yang dihapuskan, kan begitu narasi dia tadi. Makanya aku bilang, jika memang ada ayat yang dihapuskan, tunjukkan satu ayat yang sudah dibatalkan, di mana ayat itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Itu tanggung jawab kau membuktikannya gitu loh. Tapi memang begitulah dia teman-teman ya. Diskusi cuman modal nekat saja.